Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andora Meyori, nama dosen pembimbing Wisman MPD, judul materi ragam bahasa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ragam bahasa. Yang pertama, pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Adapun pengertian ragam bahasa menurut beberapa ahli yaitu: 1. Ragam bahasa menurut Bachmann. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. 2. Ragam bahasa menurut Dendi Sugono. Sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan bahasa tak baku. Dalam situasi resmi seperti di sekolah, di kantor, atau di dalam pertemuan resmi digunakan bahasa baku. Sebaliknya, dalam situasi tak resmi seperti di rumah, di taman, atau di pasar, kita tidak dituntut menggunakan bahasa baku. 3. Ragam bahasa menurut Pismen. Suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk kosakata ragam bahasa baku agar dapat menjadi panutan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adalah kaidah tentang norma yang berlaku yang berkaitan dengan latar belakang pembicaraan atau situasi pembicaraan, pelaku bicara, dan topik pembicaraan. Bahasa terpelajar. Tingkat pendidikan penutur bahasa Indonesia juga menaik penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur berpendidikan tampak jelas perbedaannya dengan yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidikan, terutama dalam pelafalan kata yang berasal dari halius asing. C. Ragam bahasa resmi dan tidak resmi. 1. Ragam bahasa resmi. Ragam bahasa resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi, seperti pertemuan-pertemuan, peraturan-peraturan, dan perundang-undangan. Ciri-ciri ragam bahasa resmi adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten. 2. Menggunakan imbuhan secara lengkap. 3. Menggunakan kata ganti resmi. 4. Menggunakan kata baku. 5. Menggunakan EYD. 6. Menghindari unsur kedaerahan. 2. Ragam bahasa tidak resmi. Ragam bahasa tidak resmi adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi, seperti dalam pergaulan atau percakapan pribadi. Ciri-ciri ragam bahasa tidak resmi kebalikan dari ragam bahasa resmi. Ragam bahasa resmi atau tidak resmi ditentukan oleh tingkat keformalan bahasa yang digunakan. Semakin tinggi tingkat kebakuan suatu bahasa, berarti semakin resmi bahasa yang digunakan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat keformalannya, semakin rendah tingkat kebakuan bahasa yang digunakan. D. Ragam bahasa berdasarkan pokok persoalan. Dilihat dari persoalan, ragam bahasa dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Sehari-hari kita bergerak di dalam bermacam lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat yang berbeda terdapat penggunaan bahasa yang berbeda. Misalnya, bahasa yang digunakan dalam lingkungan ilmu dan teknologi berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam lingkungan niaga, serta berbeda pula dengan bahasa yang digunakan dalam lingkungan seni atau kebudayaan. Perbedaan ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. 1. Ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan adalah suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap, organ of speech. Dalam ragam bahasa lisan ini, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti tata bahasa, kosakata, dan lafal dalam pengucapannya. Dalam hal ini, dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pembicara dapat mengatur tinggi rendah suara atau tekanan yang dikeluarkan, mimik atau ekspresi muka yang ditunjukkan, serta gerak tangan atau isyarat untuk mengungkapkan ide sang pembicara. Contoh ragam bahasa lisan yaitu: 1. Ragam bahasa cakapan, 2. Ragam bahasa pidato, 3. Ragam bahasa kuliah, dan 4. Ragam bahasa panggung. Adapun ciri-ciri ragam bahasa lisan yaitu:
1. Memerlukan kehadiran orang lain. 2. Unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap. 3. Terikat ruang dan waktu. 2. Ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa tulisan adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam bahasa tulis, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti tata cara penulisan atau ejaan di samping aspek tata bahasa dan pemilihan kosakata. Dalam hal ini kita dituntut untuk tepat dalam pemilihan unsur tata bahasa seperti bentuk kata, susunan kalimat, pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan dan juga penggunaan tanda baca dalam mengungkapkan ide kita. Contoh ragam bahasa tulisan yaitu 1. Ragam bahasa teknis. 2. Ragam bahasa undang-undang. 3. Ragam bahasa catatan. 4. Ragam bahasa surat. Adapun ciri-ciri ragam bahasa tulisan yaitu 1. Tidak memerlukan kehadiran orang lain. 2. Adanya unsur gramatikal atau hubungan antar unsur bahasa dalam satuan yang lebih besar yang dinyatakan secara lengkap. 3. Tidak terkait oleh ruang dan waktu. Ragam bahasa baku dan ragam bahasa tidak baku. 1. Ragam bahasa baku. Ragam bahasa baku menggunakan kaidah bahasa yang lebih lengkap dibandingkan dengan ragam bahasa tidak baku. Adapun ciri-ciri ragam bahasa baku adalah sebagai berikut. 1. Memiliki sifat kemantafan dinamis. Bahasa baku harus memiliki kaidah dan aturan yang relatif tetap dan luas. Bahasa baku tidak dapat berubah setiap saat. 2. Kecendekiawan. Kecendekiawan berarti bahwa bahasa baku sanggup mengungkapkan proses pemikiran yang rumit di berbagai ilmu dan teknologi. Dan bahasa baku dapat mengungkapkan penalaran atau pemikiran yang teratur, logis, dan masuk akal. 3. Keseragaman kaidah. Keseragaman kaidah adalah keseragaman aturan atau norma, tetapi keseragaman bukan berarti penyamaan ragam bahasa atau penyeragaman variasi bahasa. 2. Ragam bahasa tidak baku. Ragam bahasa tidak baku banyak mengandung unsur-unsur dialek dan bahasa daerah sehingga ragam bahasa tidak baku banyak sekali variasinya. Selain dialek, ragam bahasa tidak baku juga bervariasi dalam hal lafal atau pengucapannya, kosakata, struktur kalimat, dan sebagainya. Bahasa Indonesia baku adalah ragam bahasa yang dipergunakan dalam 1. Komunikasi resmi, yakni surat menyurat resmi, pengumuman-pengumuman yang dikeluarkan oleh instansi resmi, penamaan dan peristilahan resmi, perundang-undangan dan sebagainya. 2. Wacana teknis, yakni dalam laporan resmi dan karangan ilmiah. 3. Pembicaraan di depan umum, yakni dalam ceramah, kuliah, khotbah. 4. Pembicaraan dengan orang yang dihormati, yakni orang yang lebih tua, lebih tinggi status sosial, dan orang yang baru dikenal. Dari materi tadi dapat disimpulkan bahwa ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa ini timbul karena latar belakang budaya, sejarah, ataupun letak geografis. Akibatnya muncul berbagai variasi bahasa Indonesia. Ragam bahasa ini memiliki berbagai macam jenis yang dibedakan berdasarkan tiga hal, yaitu cara berkomunikasi, cara penuturan, dan topik pembicaraan. Dilihat dari cara berkomunikasi, ragam bahasa dibedakan menjadi dua, yaitu lisan dan tulis. Dalam hal ini, penggunaan ragam lisan lebih baik karena seorang dapat langsung mengekspresikan apa yang ingin diungkapkan daripada menggunakan tulisan. Dilihat dari cara penuturan, ragam bahasa dibedakan menjadi ragam dialek, terpelajar, resmi, dan tidak resmi. Dilihat dari topik pembicaraan, ragam bahasa dibedakan menjadi ragam sosial, ragam fungsional, ragam jurnalistik, ragam sastra, ragam politik, dan hukum. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang ragam bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.